Right now, China is paying a 104% tariff. Think of it, 104%. 施压、威胁和讹诈不是同中方打交道的正确方式。Halo semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di tahun 2025 ini, seluruh perhatian dunia tertuju pada ketegangan antara dua negara raksasa yang menguasai ekonomi dunia, Amerika dan Cina. Saat ini keduanya menjadi poros kekuatan ekonomi yang saling beradu pengaruh, beradu daya tawar, dan beradu ketahanan satu sama lain. Nah, di video kali ini, aku nggak mau bahas konflik dagangnya secara teknis, tapi aku pengen ngupas satu aspek yang bisa kita pelajarin, khususnya dari gimana ekonomi negara Cina bisa sangat cepat bertumbuh dalam 15 tahun terakhir. Sebetulnya apa sih rahasia di balik kekuatan ekonomi Cina ini? Karena jujur aja, di tahun 1980-an, Indonesia tuh sebenarnya sempat lebih kaya loh dari Cina. GDP per kapita kita sempat di atas negara Cina. Bahkan Indonesia lebih dulu punya jalan tol. Kita duluan yang pernah bikin manufaktur skala besar. Bahkan ekspor migas kita sempat bikin rupiah berjaya di tahun 80-an. Tapi sekarang, Cina udah jadi negara dengan GDP terbesar kedua di dunia. Bahkan dalam hal daya beli, mereka udah nomor 1. Di saat banyak negara lain masih struggling bangkit dari pandemi, Cina terus memproduksi barang berkualitas dan merebut pasar di mana-mana. Mulai dari barang-barang rumah tangga, elektronik, otomotif, mesin pabrik, fashion dari yang murah sampai yang branded, bahkan dunia inovasi teknologi tinggi kayak drone dan teknologi robot, semuanya didominasi sama buatan Cina. Dalam 15 tahun terakhir, Cina dengan begitu cepatnya bisa menguasai banyak sektor bisnis yang selama ini tuh dikuasain sama negara-negara lain. Mulai dari alat elektronik, otomotif, barang hobi, semua produk tekstil, bahkan sampai peralatan rumah tangga, semuanya made in China. Kok bisa gitu ya? Apa sih yang bikin satu negara Cina bisa bikin produk sebanyak ini dan merebut pasar dunia? Banyak orang yang mikir kalau pertumbuhan ekonomi Cina itu tuh cuma karena mereka punya modal pabrik-pabrik yang besar dan efisien. Padahal nggak sesederhana itu. Indonesia juga sejak dulu punya ya pabrik yang besar, tapi tetap kalah aja dari Cina. Kekuatan ekonomi Cina adalah kekuatan yang kolektif. Dari pemerintahannya yang ngasih dukungan, masyarakatnya yang kreatif jadi pelaku ekonomi, dan satu lagi yang jarang banget dibahas, itu adalah sistem manajemen bisnis mereka yang sangat rapi, terintegrasi, dan bikin operasional usahanya jadi sangat efisien. Pelaku usaha di Cina dari skala kecil sampai skala besar, mereka tuh udah terbiasa nih pakai sistem manajemen bisnis yang terpusat dan rapi. Sistem manajemen bisnis mereka adalah yang paling pertama terdigitalisasi. Mereka nggak lagi tuh pakai sistem yang manual dan terpisah-pisah, kayak nyatat stok di Excel, bikin invoice satu persatu, dan komunikasi pesanan lewat WhatsApp. Di Cina, bisnis skala kecil sekalipun, kalau mereka mau tahu nih barang mana sih yang paling laku, terus stok mana yang harus dibeli ulang, sampai laporan pemasukan harian, semuanya bisa dicek dalam hitungan detik. Informasi bisnisnya terintegrasi dalam satu sistem. Dan ini bikin mereka bisa lebih efisien dan juga inovatif. Makanya ketika ada tekanan kayak perang dagang dari luar negeri atau permintaan pasar yang naik turun, Cina selalu bisa cepat beradaptasi. Karena semua data bisnisnya udah real time dan bisa ngeliat proyeksi tren pasar. Itulah yang ngebedain bisnis kecil menengah di Cina dan di Indonesia. Ngomongin tentang digitalisasi, ada data dari Kemenkop yang bilang, kalau baru 20% dari UMKM Indonesia yang tersentuh digitalisasi. Dan dari 20% itu, sebagian besarnya baru sebatas jualan online doang atau bikin akun Instagram. Jadi bukan digitalisasi operasional kayak di Cina. Sementara di kota-kota industri Cina kayak Shenzhen, Yiwu, atau Dongguan, banyak pelaku usaha kecil menengah yang bahkan nggak punya toko fisik, tapi bisa ekspor ke 5 benua karena sistem mereka udah terhubung mulai dari logistik, pengiriman, sampai manajemen pesanan. Pelaku usaha di Cina udah biasa nih pakai sistem manajemen bisnis buat ngelacak produk mana sih yang laris, terus database pelanggan, dan juga data-data penting yang menunjang keputusan bisnis mereka ke depan. Sementara pengusaha kecil di Indonesia, masih banyak nih yang usahanya tuh pakai catatan stok di Excel. Invoice-nya diketik manual, terus pengiriman diatur lewat chat pribadi. Laporan keuangan kadang baru dicek pas akhir tahun. Bahkan lebih parah lagi,
Banyak owner UMKM yang malah ngerjain kerjaan karyawannya karena nggak percaya dan nggak punya sistem. Ujung-ujungnya pengusaha kecil di Indonesia capek dan susah mikirin perkembangan usaha. Jadinya nggak heran ya kalau banyak bisnis di Indonesia yang nggak mampu bertahan lebih dari 3 tahun. Banyak UMKM mentok bukan karena produknya jelek, tapi karena nggak pakai sistem manajemen yang modern. Dari negara Cina kita bisa belajar gimana UMKM bisa naik kelas. Dimana kuncinya itu ada di sistem. Punya produk yang bagus itu penting, tapi langkah selanjutnya adalah punya sistem manajemen yang rapi, supaya operasionalnya jadi lebih efisien, dan pengusaha bisa punya napas buat mikir pengembangan selanjutnya. Nih misalnya software lengkap dan affordable yang udah populer di Indonesia namanya Odoo. Odoo ini adalah software manajemen yang bikin semua aspek bisnis bisa terintegrasi dalam satu sistem. Dari database customer, pengadaan barang, sampai laporan keuangan dan laporan bisnis real time, semuanya itu bisa diakses dari satu dashboard. Gak perlu tanya-tanya ke staff, gak perlu whatsappan manual buat ngecek pesanan. Bahkan sistemnya bisa bikin alert kalau stok kamu habis, otomatis bikin invoice, dan langsung nyatet setiap transaksi keluar masuk. Jadi buat pelaku usaha yang masih nyatet transaksi pakai Excel, software manajemen kayak Odoo ini bisa otomatisin semuanya. Gak perlu deh tuh input manual, gak perlu ngitung stok satu-satu. Semuanya udah tersinkronisasi di satu dashboard. Dan software manajemen kayak gini bisa cocok buat semua bentuk bisnis. Misalnya nih dari sistem akuntansinya. Dari saat kamu jualan, sistemnya langsung bikin invoice otomatis. Terus misalnya kamu beli bahan baku nih. Semuanya langsung tercatat berapa stok bahan bakunya dan yang kepake berapa. Termasuk valuation-nya dengan sistem AFCO atau FIFO. Dengan Odoo, semua dokumen kamu juga bisa tersimpan rapi. Mulai dari kontrak supplier, faktur, sampai surat jalan ada di satu tempat. Bahkan tanda tangan elektronik juga bisa langsung dibikin nih di dalam sistem dan tercatat semua historinya. Terus kalau kamu punya tim admin, aksesnya juga bisa dibatasin sesuai perannya. Kalau di Indonesia, UMKM itu sering banget ya ngeluh kehilangan pelanggan. Dan sebetulnya bukan karena produknya jelek, tapi karena nggak punya sistem buat nginget siapa aja sih pelanggan lamanya. Bayangin kamu tuh punya usaha bakery kecil-kecilan. Tiap hari kamu harus ngatur bahan, nyetet pesanan, bikin invoice manual, sambil ngeladenin pelanggan di WhatsApp dan juga ngecek transferan masuk. Semuanya dikerjain sendiri, sampai kadang tuh lupa nyetok tepung karena udah sibuk ngetik invoice. Nah kalau kamu pakai sistem kayak Odoo, semua urusan itu bisa dikendalin dari satu dashboard. Kamu bisa cek stok bahan baku, bikin invoice otomatis, bahkan tahu nih pelanggan mana yang sering repeat order dan kapan terakhir mereka beli. Jadi kamu bisa kasih promo personal atau ngirim notifikasi pas kamu launching menu baru. Rasanya tuh kayak punya asisten digital yang kerja 24 jam tanpa ngeluh. Dan kalau kamu butuh sistem yang ngatur keluhan pelanggan, Odoo juga punya nih sistem help desk. Keluhan yang masuk langsung ada tiket antrian komplain. Kamu bisa pantau ini udah dijawab belum nih sama admin. Terus kategori masalahnya apa, siapa yang nanganin, semuanya rapi. Gak cuma itu aja, kalau kamu belum punya website buat bisnis kamu, Odoo tuh juga bisa bantuin kamu bikin website profesional dalam waktu singkat. Tanpa coding, tanpa perlu hire developer. Semua fitur website modern udah tersedia. Mulai dari dashboard analytics, terus optimasi SEO, multibahasa, bahkan bisa auto-translate ke bahasa Inggris, desain mobile friendly, dan yang paling keren adalah website kamu bisa langsung terhubung ke sistem operasional kamu secara real time. Dengan sistem kayak gini, pelaku usaha di Indonesia jadi nggak perlu lagi tuh mikirin hal-hal teknis yang nyita waktu. Pelaku usaha bisa fokus sama hal yang penting, strategi, pengembangan produk, dan juga memperbesar pasar ke wilayah yang baru. Dulu kalau mau bikin sistem kayak gini, kamu tuh harus hire tim IT, bikin software custom, training berbulan-bulan, dan keluar uang ratusan juta. Prosesnya tuh ribet, mahal, dan gak semua UMKM sanggup buat ngejalanin itu. Sekarang, Odoo bisa kamu pakai dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Cuma 100 ribuan aja per bulan. Bahkan kalau kamu cuma perlu satu app aja nih, kamu bisa akses langsung secara gratis. Bayangin deh software sekelas ini yang biasa dipakai perusahaan besar yang menjadi kekuatan bisnis banyak perusahaan di Cina, sekarang udah bisa kita nikmati buat skala usaha rumahan. Selama 15 tahun terakhir, Cina berhasil ngebuktiin satu hal penting. Pertumbuhan ekonomi yang pesat bukan cuma soal punya pabrik besar atau tenaga kerja murah,
tapi tentang gimana mereka membangun sistem manajemen bisnis yang rapi, terintegrasi, dan scalable. Sistem inilah yang bikin pelaku usaha mereka dari skala rumahan sampai perusahaan besar itu bisa bekerja cepat, efisien, dan siap ekspansi ke pasar dunia. Hasilnya, produk buatan Cina hadir di hampir setiap rumah, setiap toko, dan juga setiap sektor. Mulai dari pernak-pernik, elektronik canggih, tekstil, sampai alat berat. Kalau kita serius pengen UMKM kita naik kelas dan ekonomi Indonesia jadi lebih kompetitif, kita harus mulai bebenah dari dalam dari cara kita mengelola bisnis. Dan saat ini, punya sistem manajemen bisnis yang terpusat dan modern bukan lagi pilihan mahal yang cuma bisa dinikmati perusahaan besar doang. Sekarang semua pelaku usaha, sekecil apapun skalanya, punya kesempatan yang sama buat membangun fondasi bisnis yang kokoh dan siap tumbuh besar. Udah waktunya kita belajar dari strategi Cina, bukan untuk meniru tapi buat ngambil pelajaran. Bahwa sistem yang baik bisa jadi senjata utama menuju ekonomi yang kuat. Bayangin kalau makin banyak UMKM di Indonesia mulai pakai sistem ini. Bukan cuma efisiensi yang meningkat, tapi juga daya saing kita di pasar internasional. Karena di zaman sekarang bukan cuma yang kerja keras doang yang menang, tapi yang kerja cerdas, pakai sistem, dan siap naik kelas. Semoga insight dari aku ini bisa bermanfaat dan nambah wawasan kamu semua ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.